Sekarang saya sudah menikah dengan Anda, jadi Anda pasti sudah mengizinkan saya untuk datang lihat anak saya. Iya, kamu juga boleh menggendongnya sepuas kamu. Kamu bahkan bisa merawatnya. Lalu Arkana menoleh ke Liam yang sejak tadi sedih melihat Sania menikah dengan Arkana. Arkana memberikan perintah pada Liam untuk membawa bayi mungil itu ke Sania. Liam segera melakukannya. Ia keluar dan beberapa detik kemudian Liam masuk kembali bersama seorang perawat yang sedang menggendong bayi Sania. Perawat itu langsung memberikan bayi itu kepada Sania. Sania menggendong bayinya lalu menghujani kecupan di wajah anaknya. Raut wajahnya yang tadi tak bahagia kini berubah bahagia melihat bayi mungil itu. Senyuman lebar tampak di wajah Sania disertai dengan air mata menetes karena saking senangnya bisa menggendong bayinya lagi. Anakku sayang, anakku, kamu kembali ke pelukan ibu nak. Marsha yang melihat Sania begitu bahagia menggendong anaknya ikut meneteskan air matanya. Jujur saja sebagai seorang ibu, Marsha sedih melihat Sania dipisahkan dari anaknya. Ia pun tak setuju dengan sikap kakaknya yang egois, tapi tidak ada yang bisa menentang keinginan kakaknya itu. Dokter bilang kamu sudah boleh pulang, jadi sebaiknya kita pulang sekarang. Kamu istirahatnya di rumah aja, ucap Arkana melihat Sania. Sania yang tadinya tersenyum lebar melihat bayinya. Seketika senyuman itu menghilang setelah mendengar ucapan Arkana yang memintanya pulang. Namun Sania hanya melihat Arkana saja. Ia tidak mengatakan apapun pada pria dingin itu. Marsha mendekati Sania. Ia langsung merangkul Sania lalu melangkah keluar sama-sama disusul Arkana dan yang lainnya. Mereka semua meninggalkan rumah sakit itu. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Sania hanya fokus pada bayi mungilnya yang sedang ia susui. Ia tidak pernah menoleh ataupun melirik Arkana yang duduk di sebelahnya, sedangkan Arkana sesekali melirik Sania. Sania yang menyusui anaknya itu membuatnya tertarik. Marsha yang ada di depan memperhatikan mereka dari cermin kaca mobilnya. Tatapan kakaknya ke Sania membuat Marsha salah paham. Sampai di rumah, Arkana turun dari mobil dan segera membuka pintu mobilnya untuk Sania, lalu memberikan tangannya pada Sania. Sania hanya menatap tangan lelaki itu. Ia tidak berniat memegang tangan Arkana. Sania malah keluar sendiri dari dalam mobil, entah karena kondisi tubuhnya yang masih lemah atau karena ia berdosa pada Arkana yang ia abaikan. Sampai Sania tidak mampu menjaga keseimbangan tubuhnya. Hampir saja ia jatuh saat keluar dari mobil, dan untungnya Arkana bergerak cepat menahan tubuh Sania, juga bayi di gendongan Sania. Sania kaget karena hampir jatuh bersama bayinya. Jika jatuh bayinya pasti terluka. Terima kasih Pak Arka. Arkana menghela nafas panjangnya mendengar Sania masih bicara formal padanya. Mulai sekarang jangan panggil saya Pak Arka, panggil nama atau apapun itu yang cocok untuk status kita sekarang. Sania tidak mengatakan apapun. Perempuan itu hanya menatap Arkana saja dengan tatapan biasa. Ia tak lagi menatap benci pada Arkana, meski ia masih benci pada pria itu. Sania, bayinya sudah selesai? Tanya Marsha. Sudah, oke, berikan padaku, biar aku yang menggendongnya masuk ke dalam, karena hampir menjatuhkan bayinya tadi. Hingga Sania memberikan bayinya itu pada Marsha. Meski ia masih ingin menggendong bayinya itu, ia tidak mau sikap keras kepalanya itu malah membuat masalah untuknya. Marsha kini menggendong bayi itu, lalu mereka masuk sama-sama ke dalam rumah. Marsha langsung membawa bayi mungil itu ke kamar yang sebelumnya ditempati Sania. Sania juga ikut ke kamar itu, sedangkan Arkana masuk ke kamarnya sendiri. Sania kini tengah memperhatikan ruangan di kamarnya. Kamar itu sekarang terlihat seperti kamar anak. Banyak gambar-gambar lucu menempel di dinding. Ada banyak pakaian bayi di atas kasur, dan di samping tempat tidur ada box bayi
Ini kapan diubah lagi? Tanya Sania. Nggak diubah, ini cuma dipercantik aja, biar kayak kamar anak cowok. Dan aku yang lakukan saat kamu di rumah sakit. Tapi aku dan kakak sama-sama pergi belanja pakaian bayinya. Sania hanya duduk mendengarkan di sana sambil menggendong bayinya. Waktu itu kakak semangat banget sampai mau beli semua pakaian bayinya. Terus aku bilang, kamu juga pengen pilih baju untuk bayi mungil ini. Kakak langsung berhenti, cuma pilih beberapa aja, katanya kalau kurang biar kamu sendiri yang pergi belanja. Sania tampak tersenyum melihat Marsha yang semangat cerita di depannya. Marsha kemudian duduk di samping Sania. Sania, kalau butuh apa-apa kamu panggil pembantu aja. Sekarang kamu itu istri kakakku, jadi kamu bisa lakuin apapun di rumah ini. Jangan kayak sebelumnya. Iya, terima kasih Marsha. Oh ya, setelah kembali ke sini, aku nggak pernah lihat Pak Bayu. Beliau kemana? Mendengar Sania menyebut nama Bayu membuat ekspresi Marsha berubah tak senang. Sania yang melihat ekspresi Marsha memahami satu hal, bahwa Marsha dan suaminya sedang bertengkar lagi. Marsha, kamu nggak? Mas Bayu udah aku usir dari sini. Kakak juga udah pecat dia dari perusahaan. Dan aku udah ajukan gugatan cerai sama Bayu. Sekarang masih proses. Sania tahu bagaimana rasanya di posisi Marsha. Perempuan itu pasti hancur, kecewa dan juga sedih karena perselingkuhan suaminya. Meski masalah Marsha berbeda dengan masalahnya dulu, tapi ia dan Marsha sama-sama merasakan semua perasaan itu. Sania pun memilih diam. Ia tidak mau membahas masalah Marsha yang mungkin akan membuat Marsha semakin sedih. Tapi Sania, aku nggak trauma dengan pria ataupun dengan pernikahan. Itu karena aku tahu nggak semua laki-laki di dunia ini sebrengsek Mas Bayu. Masih ada laki-laki baik yang mungkin suatu saat bisa mencintaiku tanpa memandang statusku. Aku menantikannya. Senyuman di wajah Marsha seketika mengembang. Melihat Sania, ia tidak menunjukkan kesedihan sama sekali, meski perasaannya memang sedih karena perceraiannya. Semoga kamu mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik, karena Marsha menantikan pria yang bisa mencintainya. Hingga Sania pun mendoakan perempuan itu agar mendapatkan pria seperti itu. Kamu juga jangan menganggap semua pria itu sama, Sania. Gak semua pria sama kayak mantan suami kamu. Pernikahan pun gak selamanya seburuk itu. Marsha sengaja mengatakan itu agar Sania bisa menerima Arkana tanpa perasaan terpaksa. Sania tak mengatakan apapun dan senyum getir tampak di wajahnya karena pemikirannya saat ini tak sama seperti Marsha. Kak Nia, tiba-tiba terdengar suara teriakan Eli yang berlari masuk ke kamar Sania. Marsha yang duduk di sana segera berdiri dan langsung menangkap Eli. Nggak boleh lari-larian gitu sayang. Eli mau ketemu sama Kak Nia. Kata paman Kak Nia udah punya dedek bayi. Iya, tapi dedek bayinya sedang bobok sayang. Dan mulai sekarang Eli nggak boleh panggil Kak Nia lagi, panggil tante ya. Karena sekarang tante Sania sudah menikah dengan paman. Jelas Marsha memberi pengertian pada anaknya. Maksudnya Kak Nia udah jadi istrinya paman? Tanya Eli memastikan. Marsha mengangguk tersenyum. Sania yang duduk di sana juga tersenyum melihat Eli yang semangat bicara. Eli kemudian menoleh ke Sania. Eli senang dengan Kak Nia. Tante Nia udah nikah sama paman. Itu berarti Tante Nia nggak pergi lagi dari sini. Iya, Tante Sania nggak pergi dari sini. Tante Sania akan tinggal selamanya di rumah ini sama kita. Jelas Marsha. Oleh! Eli begitu bahagia sampai ia melompat-lompat. Sania yang melihatnya semakin senang. Bahkan ia tertawa kecil melihat gadis kecil itu senang. Lalu Marsha menggendong anaknya.
Tante Sania sekarang mau istirahat sayang, kita nggak boleh ganggu ya, dedek bayinya juga sedang tidur, nggak boleh dibangunin, jadi sebaiknya kita main saja di luar, tunggu sampai dedek bayinya bangun, baru masuk lagi, ucap Marsha. Eli mengerti, anak itu mengangguk, lalu Marsha pamit keluar pada Sania. Setelah mereka keluar, Sania mengambil ponselnya. Ia berniat menghubungi orang tua Delisa untuk memberitahu bahwa sekarang ia sudah melahirkan bayinya. Baru saja ingin menekan nomor Bu Farida malah menghubunginya lebih dulu. Sania pun mengangkat panggilan dari Bu Farida. Halo Tante, bagaimana kabarmu Sania? Tanya Bu Farida di balik telepon. Baik Tante, saya baru aja lahiran. Alhamdulillah, gimana bayinya? Sehat nak? Tanya Bu Farida lagi. Sehat Tante, sekarang dia lagi tidur. Tadi mau hubungi Tante dan mau kasih tahu tentang kabar ini. Gak nyangka kalau Tante malah telepon duluan. Tante hampir lupa tanya kamu. Tanya apa Tante? Sania tampak penasaran. Indah tiba-tiba dapat beasiswa pendidikan San. Sampai lulus nanti kami gak perlu bayar kuliahnya lagi. Dara juga begitu. Paling kami beli buku pelajaran aja. Uang semesternya udah ditanggung kampus dan sekolah. Padahal Tante dan Om gak pernah daftarin mereka beasiswa kurang mampu. Tante udah tanya Delisa belum? Mungkin aja dia yang udah ngurus semuanya, ucap Sania. Tante belum tanya dia, tapi Tante rasa Delisa nggak bisa melakukan itu San. Tiba-tiba Sania teringat dengan Arkana yang bisa melakukan apapun. Mungkin saja Arkana yang melakukan semua itu. Namun Sania ingat lagi bahwa sebelumnya Arkana mengancam mereka. Kenapa tiba-tiba Arkana membantu mereka? Sania, kamu dengerin Tante kan? Saut Bu Farida yang tidak mendengar suara Sania. Ah iya dengar Tante. Tante tanya kamu masalah ini karena Tante curiga sama laki-laki yang pernah jemput kamu. Waktu itu dia sempat bicara dengan kami dan orangnya baik San, tidak terlihat seperti orang jahat. Jadi Tante dan Om mengira kalau yang bantu Dara dan Indah adalah dia. Kalau memang dia yang udah bantu kita, tolong kamu sampaikan sama dia ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dia sudah sangat membantu Dara dan Indah. Iya Tante. Sania hanya bisa mengatakan itu pada Bu Farida. Lalu mereka membahas hal lain. Sementara Arkana yang baru selesai mandi di kamarnya keluar dari kamarnya. Ia berniat melihat Sania dan bayinya di kamar sebelah. Namun ketika melangkah, Marsha mendatanginya. Mau kemana kak? Tanya Marsha. Mau lihat bayinya? Mau lihat bayinya atau lihat ibunya? Goda Marsha sembari tersenyum. Bayinya, tegas Arkana. Oke bayinya. Arkana pun ingin melangkah kembali tapi lengannya malah dipegang Marsha hingga Arkana kembali menoleh. Ada apa sih? Aku tahu kalau kakak sekarang udah jadi pengantin baru dan malam ini adalah malam pertama untuk pengantin baru, tapi jangan lupa Sania itu baru lahiran kemarin loh. Kakak nggak boleh sentuh dia, tahan sampai 40 hari. 40 hari? Arkana terkejut. Iya, perempuan yang habis lahiran nggak boleh berhubungan selama 40 hari. Aku juga dulu gitu, apalagi Sania itu lahiran normal, ada luka jahitan di bagian itu. Tunggu sampai sembuh dulu. Penjelasan Marsha membuat Arkana paham, tapi lelaki itu tidak mengatakan apapun. Pria itu kembali melanjutkan langkahnya dan Marsha tidak menahan kakaknya lagi. Arkana mengetuk pintu kamar Sania, tetapi tak ada suara dari dalam hingga Arkana membuka pintu kamar itu perlahan-lahan sampai terbuka. Di dalam tak terlihat Sania, tapi ada suara air di kamar mandi. Apa dia sedang mandi di dalam? Gumam Arkana sembari berjalan menghampiri box bayinya. Pria itu tersenyum melihat baby boynya tidur. Ia ingin sekali menyentuhnya, tapi takut bayi itu bangun. Akhirnya Arkana hanya duduk di sofa, tapi pria itu tidak duduk saja. Ia meraih salah satu buku bisnis tentang pariwisata. Buku itu milik Sania. Untuk mengusir rasa bosannya, Arkana membaca buku itu.
Di saat Arkana asyik baca buku, Sania keluar dari kamar mandi. Sania tampak kaget melihat Arkana duduk bersandar di sana sembari baca buku. "Pak Arka ngapain di situ?" tanya Sania tak senang. Arkana menoleh melihat Sania dengan ekspresi serius. "Mas Arkana, Sania." "Oke, Mas Arka ngapain di situ?" tanya Sania kembali. "Baca buku," Arkana menjawab sembari menunjukkan buku yang sedang ia pegang. "Saya tahu Mas Arka baca buku, tapi ini kan kamar saya. Aku bantuin kamu jaga anak kita. Kamu lagi mandi dan gak ada yang jaga dia, kasihan. Dia gak perlu dijaga, dia tidur di box bayi dan gak mungkin bisa bangun terus lompat keluar." Meski ucapan Sania terdengar sedikit kasar, tapi suara perempuan itu tetap pelan, takut membangunkan bayinya. Arkana malah menerbitkan senyum tipisnya mendengar ucapan Sania. Namun detik itu juga ia kembali bermuka serius melihat Sania. "Kamu kayaknya benci sekali sama aku. Kenapa? Apa karena kejadian di hotel?" "Saya nggak menyalahkan Mas Arka tentang masalah itu. Itu terjadi karena kebodohan saya dan juga karena perbuatan mantan suami saya dengan temannya. Saya cuma nggak suka sikap Mas Arka yang selalu menekan orang." "Jelas Sania. Terus kalau bukan masalah itu, lalu apa yang buat kamu begini? Apa karena pernikahan tadi?" tanya Arkana. Sania diam saja. Diamnya itu pun membuat Arkana paham bahwa Sania marah pada pernikahannya secara mendadak dan merasa mendapat tekanan dari pernikahan itu. "Aku kasih kamu dua pilihan. Kamu memilih sendiri tanpa aku paksa, Sania. Dan kalau aku menekanmu, aku gak akan kasih kamu dua pilihan." Arkana sadar bahwa ia memang sudah menekan Sania dengan memberikannya dua pilihan yang sulit, dan itu memaksa Sania harus menerima pernikahannya. Namun Arkana tidak mau mengakuinya sendiri. Sania yang mendengar ucapan pria itu tercengang, bahkan Sania kehabisan kata-kata dan hanya menatap Arkana saja. "Semuanya sudah terjadi, kita sudah menikah, kita juga sudah punya anak, sudah jadi ayah dan ibu. Jadi kamu gak perlu perpanjang masalah ini lagi," lanjut Arkana dengan tegas. "Iya, saya gak akan bahas lagi. Maaf kalau sudah buat kamu tersinggung. Kemarilah," pinta Arkana dengan suara lembutnya. Sania menuruti Arkana. Ia melangkah mendekati Arkana yang masih duduk dalam posisi bersandar di sandaran sofa. "Kamu sudah punya nama untuk anak kita?" tanya Arkana. "Belum, saya memikirkannya tapi belum dapat nama yang cocok untuknya," jawab Sania. "Kalau gitu biar aku yang kasih nama untuknya. Juno Ekram Rahadi." Sania tersenyum mendengar nama itu. "Nama yang bagus, saya akan mengingatnya." Arkana ikut tersenyum melihat Sania menyukai nama pemberiannya. "Mendekat lagi kemari, aku mau bicara." "Kalau mau bicara silahkan saja. Di sini pun saya bisa mendengar suara Mas Arka." Sania merasa jaraknya sudah bagus. Ia tidak perlu mendekat lagi ke Arkana jika hanya untuk mendengarkan ucapan pria itu. Di tempatnya berdiri sekarang pun ia bisa mendengarnya. "Aku yang tidak nyaman bicara denganmu, Sania. Lalu aku terbiasa bicara tegas dengan orang yang jaraknya jauh begitu. Nanti anak kita bangun kalau aku terus bicara dengan nada tinggi." Padahal jarak Sania darinya hanya 5 langkah saja, tapi Arkana masih menganggap jarak istrinya itu masih jauh darinya. Sania tidak mengatakan apapun lagi. Ia menuruti Arkana dengan berjalan 3 langkah ke depan. Ketika Sania sudah dekat, Arkana tiba-tiba meraih tangan Sania lalu menarik tubuh perempuan itu hingga duduk di sampingnya. Sania terkejut, matanya membulat sempurna melihat Arkana yang begitu dekat dengannya. "Pak Arka, Mas Arka," tegas Arkana. "Mas Arka, tolong minggir, saya mau pakai baju." Arkana menatap Sania dari kaki sampai terbungkus jubah mandi, lalu mata itu kembali menatap wajah Sania yang terlihat tidak nyaman. Tangan kiri Sania yang tidak dipegang Arkana bergerak mendorong tubuh Arkana, namun tangan itu dengan cepat dipegang oleh Arkana hingga Sania tidak bisa melakukan apapun lagi. "Mas Arka, kita memang udah menikah, tapi saya baru aja lahiran. Kamu gak boleh sentuh saya sekarang." Sania mengira bahwa Arkana
ingin mengambil haknya sebagai seorang suami, dan Sania paham tentang kondisinya saat ini hingga ia memberi peringatan pada Arkana untuk tidak menyentuhnya. Aku tahu kalau kita belum boleh melakukan sesuatu yang pernah kita lakukan sebelumnya di hotel itu. Lalu kenapa Anda melakukan ini? Tolong lepaskan saya mau pakai baju. Sania berusaha menggerakkan kedua tangannya yang dipegang erat oleh Arkana agar pria itu melepaskannya. Namun Arkana malah semakin memegang erat kedua tangan itu. Aku memang gak boleh menyentuhmu seperti waktu itu, tapi melakukan pemanasan sedikit tidak masalah, Sania. Pemanasan? Sania semakin gugup dengan sesuatu yang ingin dilakukan Arkana. Bahkan ia sampai bicara gagap melihat pria itu. Arkana tidak mengatakan apapun, tapi wajahnya dan matanya menunjukkan bahwa ia menginginkan sesuatu. Perlahan ia mendekatkan wajahnya ke wajah Sania, dan mata itu menatap Sania yang membuat jantungnya seketika berpacu. Arkana yang melihat Sania sibuk menenangkan bayinya datang menghampiri Sania. Berikan padaku. Memangnya Anda bisa? Tanya Sania tidak yakin pada Arkana. Dicoba. Sania pun ingin memberikan bayi itu pada Arkana yang siap mengambilnya, namun ia kembali mengurungkan niatnya. Kenapa? Tanya Arkana mengerutkan keningnya. Mas Arka sudah belajar gendong bayi enggak? Sania malah bertanya balik. Sudah, aku belajar kemarin sama dokternya. Gini kan? Arkana mempraktekkan gerakan tangannya seperti yang diajarkan dokter kandungan Sania kemarin di rumah sakit. Sania pun akhirnya menyerahkan bayinya pada Arkana. Arkana mengambilnya dan menggendongnya dengan hati-hati. Mungkin dia lapar, San. Coba kamu. Tapi dia sudah tadi sebelum saya mandi, kata dokter. Bayi itu sering lapar, bahkan setiap 2 jam dia harus. Jelas Arkana. Sania malah tidak senang mendengar penjelasan Arkana, sebab sebagai seorang ibu ia tidak tahu apapun. Harusnya dialah yang tahu semuanya karena ia ibunya, tapi malah Arkana yang tahu hal itu. Sania pun segera mengambil bayinya lalu menyusui bayinya di sana. Akhirnya bayi itu tenang. Sania lega, tapi ia juga tidak senang, dan hal yang membuatnya tidak senang adalah karena ia iri pada Arkana yang bisa tahu penyebab bayinya menangis. Kenapa kamu tahu semuanya? Apa dokter itu nggak anggap saya sebagai ibunya? Kenapa dia nggak jelasin sama saya aja? Kata Sania tanpa melihat Arkana. Bahkan ia duduk membelakangi Arkana karena tidak ingin memperlihatkan pria itu dirinya yang sedang menyusui bayinya. Karena aku papanya, wajar kalau dokternya bicara sama papanya. Apalagi kata dokternya membesarkan anak itu bukan cuma ibunya saja, papanya juga harus ikut merawat anak. Jelas Arkana. Sania tidak menanggapi lagi ucapan Arkana. Ia fokus menyusui bayinya. Arkana yang berdiri di belakang Sania penasaran ingin melihat bayinya. Sedang hingga ia melangkah sampai ke depan Sania. Sania kaget. Mas Arka ngapain di situ? Penasaran mau lihat dia seperti apa kalau sedang makan, jawab Arkana sembari memperhatikan bayinya yang sedang asyik. Sania buru-buru menutup bahkan kepala bayinya sampai Arkana tidak melihat apapun di sana. Anda keluar saja. Arkana hanya bisa menghela nafas lelahnya melihat Sania seperti itu. Ia pun mengelus atas kepala Sania lalu melangkah keluar dari sana. Di sebuah kamar kos sempit yang terlihat berdempet-dempetan, di salah satu kamar kos itu ada Ratna yang sedang bersembunyi di sana. Keadaan perempuan itu sangat berantakan. Ia duduk meringkuk di pojokan sembari menangis karena video dirinya yang tersebar. Tak ada seorang pun yang membelanya saat ini. Semua orang meninggalkannya, bahkan orang tuanya sendiri mengusirnya dari rumah karena malu dengan video itu. Ya Allah, aku harus bagaimana? Aku harus melakukan apa untuk menyelesaikan masalah ini? Semua orang gak ada yang percaya padaku. Saat Ratna terpuruk memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya,
Ia tiba-tiba teringat dengan Rafa dan Amita. Masih ada Rafa dan Amita, mereka pasti percaya padaku.